Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 5 contoh soal sederhana ya, atau soal-soal yang gampang tapi sering muncul dalam tes wawasan kebangsaan. Nah, bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini, silakan simak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang ingin terlibat untuk menjawab soal, silakan sediakan alat tulisnya. Kalau misalnya ada jawaban teman-teman yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, tolong dituliskan di kolom komentar ya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ini soal sebetulnya gampang sekali dan sering muncul dalam tes wawasan kebangsaan. Soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pancasila mengandung 5 sila yang bersifat hierarkis dan sistematis. Dalam konteks Pancasila sebagai sistem filsafat, sila ketiga, Persatuan Indonesia memiliki kedudukan penting karena titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Melambangkan persatuan dalam perbedaan. B. Menegaskan kebinekaan sebagai kekuatan bangsa. C. Menjadi dasar solidaritas sosial dan politik. D. Menunjukkan keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. E. Melindungi hak asasi seluruh warga negara. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah D ya, menunjukkan keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sifat hierarkis dan sistematis, yang berarti sila-sila Pancasila saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya keutuhan bangsa dan wilayah Indonesia dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Hal ini mencakup aspek teritorial, aspek budaya, aspek politik, aspek sosial sebagai bentuk menjaga integritas nasional. Jadi jawaban D ini menunjukkan keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia merupakan pilihan yang tepat untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Perhatikan, manakah pernyataan yang paling tepat terkait hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, ini soalnya pendek sekali. Sering muncul ini. Oke, kita coba lihat opsinya ya. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. B. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat statis. C. Pancasila mengatur hal-hal umum, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal-hal teknis. D. Pancasila adalah konstitusi tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar. Dan E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki hubungan hierarkis. Hati-hati, kalau kita perhatikan ini opsinya mirip-mirip ya, membingungkan ya. Oke, untuk soal nomor 2 langsung saja jawaban saya adalah A ya. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Nah, begini pembahasannya. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi pernyataan yang paling tepat adalah bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Opsi A untuk soal nomor 2. Itu yang benar. Selanjutnya soal nomor 3, kita akan lihat sama-sama. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Perhatikan soalnya. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah opsinya A. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. B. Jaminan perlindungan hak asasi manusia. C. Pemerintah yang tidak terbatas pada aturan hukum. D. Legalitas dalam setiap tindakan pemerintah. Dan E. Keterbukaan akses hukum bagi masyarakat. Perhatikan,
yang bukan ya, yang bukan merupakan prinsip negara hukum menurut UUD 45. Di sini jawaban saya tentu saja adalah C. Pemerintah yang tidak terbatas pada aturan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang negara hukum menurut prinsip UUD 45, maka hal itu mewajibkan adanya supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Pemerintah yang tidak terbatas pada aturan hukum jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan pemerintah untuk tunduk pada hukum. Jadi opsi C merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Oke, lanjut soal nomor 4. Perhatikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berbentuk republik. Pertanyaannya, apa implikasi dari bentuk republik tersebut dalam sistem pemerintahan? Nah, ini sebetulnya soal yang sangat gampang ya. Kalau teman-teman sudah sering membaca tentang pasal-pasal, pasti sangat mudah untuk menjawab soal nomor 4 ini. Kita coba lihat opsinya. A. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja. Saya kira ini salah ya. B. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Bisa jadi benar. C. Sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Sudah pasti salah. D. Kepala negara tidak dapat diganti sebelum wafat. Bisa saja. E. Kekuasaan legislatif sepenuhnya berada di tangan presiden. Bisa saja benar. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling benar adalah, kita lihat sama-sama, kira-kira apa ya? Ya, B ya, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Jadi bentuk republik itu berarti bahwa kepala negara dipilih ya, bukan berdasarkan keturunan seperti dalam sistem monarki. Jadi dalam hal ini presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perwakilan ya. Jadi kalau pada masa sebelum reformasi itu ya kita melihat bahwa pemilihan presiden itu melalui perwakilan. Jadi yang tepat itu adalah B ya untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal TWK pada video kali ini. Perhatikan baik-baik. Apakah peran utama BPUPKI dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia? Lagi-lagi soal tentang BPUPKI. Jadi teman-teman harus hafal betul ini perannya BPUPKI karena sering muncul dalam tes ya. Kita coba lihat opsinya. A. Menyusun naskah proklamasi. B. Membentuk konstitusi negara dan dasar negara. C. Merumuskan kebijakan ekonomi pertama pasca kemerdekaan. D. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan E. Menyusun strategi pertahanan negara. Untuk soal nomor 5 ini sudah jelas dan pasti jawabannya adalah B ya. Membentuk konstitusi negara dan dasar negara. Jadi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun dasar negara dan konstitusi. Tugas utamanya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi opsi B merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan arigato.